Pemirsa, Anda menyaksikan NTV Prime bersama saya Tasya Lutmila. Pengungkapan kasus Vina dan Eki belum menemukan titik terang. Sebaliknya, semakin ruwet. Penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan digugat dengan pra-peradilan. Sementara saksi seperti Liga Akbar Cahyana belakangan menyatakan bahwa dia tidak berada di lokasi saat peristiwa pembunuhan terhadap dua sejoli itu terjadi. Dengan kondisi yang kusut, perlukah dilakukan eksaminasi sampai ke hulu? Dua di antara yang getol adalah Kapolda Jawa Barat Anton Carlyan dan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Dan untuk membahasnya kami sudah mengundang pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat malam Mas Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir ke studio kami. Akhirnya sampai juga di NTV Prime. Tenang, saya sudah di sini. Sudah di sini. Oke, terima kasih sudah hadir dan saya juga akan menyapa narasumber yang bergabung melalui sambungan Zoom. Ada mantan Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugro Seno. Selamat malam Pak Ugro. Selamat malam Tasya, selamat malam Mas Reza. Iya, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Serta ada kuasa hukum Peggy Setiawan yaitu Tony RM. Selamat malam Mas Tony. Selamat malam Mbak, selamat malam Pak Reza, Pak Ugro Seno. Oke, Mas Tony. Baik, terima kasih semua sudah bergabung di NTV Prime kali ini, di hari libur, di hari Idul Adha ini. Terima kasih. Saya akan mulai ke Mas Reza terlebih dahulu. Ini sudah 1 bulan Mas, kita digaduhkan dari mulai 8 Mei film itu tayang hingga hari ini. Publik itu gaduh dengan kasus Vina. Saya harus minta bantuan Mas Reza untuk kemudian menyadarkan publik mana fakta yang kita tahu benar hingga saat ini, mana yang kemudian spekulasi, dan mana yang mistis, mana yang harus kita pegang hari ini. Justru saya hingga saat ini masih memiliki poin-poin pemikiran terkait dengan 3 loopholes ya, 3 kelemahan atau kejanggalan gitu ya. 3 agenda pembenahan. Pertama terkait dengan validitas informasi, validitas keterangan yang disampaikan baik itu oleh para terpidana maupun para saksi. Sejak awal saya sungguh-sungguh skeptis akan kualitas informasi yang diberikan oleh mereka. Sampai kemudian sekian banyak terpidana mencabut BAP, sekian banyak saksi berbondong-bondong juga mencabut BAP. Sudah loopholes yang saya perkirakan bahwa memang sudah ada persoalan yang sangat mendasar betapa proses pengungkapan kasus ini terlalu mengandalkan pada keterangan, membongkar keterangan. Dengan kata lain, interogasi tampaknya sebuah andalan. Tidak ada bukti sama sekali. Ketika kemudian terkesan kurang alat bukti, maka penyidik bisa frustrasi, akhirnya menggunakan cara-cara abusif, cara-cara kekerasan di dalam ruang interogasi tersebut. Para penyidik seolah memaksakan seluruh terperiksa untuk menyampaikan hal-hal yang diinginkan oleh si penyidik, bukan fakta atau kenyataannya. Nah, hal itu yang kemudian dimasukkan ke dalam berkas hukum yang sampai kemudian hari ini memunculkan kegemparan. Itu loopholes yang pertama. Loopholes yang kedua adalah terkait dengan pertanyaan sederhana. Tapi barangkali untuk membongkarnya luar biasa susah. Apakah ini sungguh-sungguh kedua korban meninggal akibat pembunuhan atau bukan pembunuhan? Loopholes yang ketiga, dengan segala hormat, ketika ditemukan sperma pada tubuh almarhumah, apakah sperma ini memang merupakan penanda perkosaan ataukah justru penanda adanya aktivitas seksual yang konsensual atau mau sama mau. Sayang beribu sayang, berdasarkan apa yang bisa saya simak di berkas dan juga diskusi. Mas Reza sudah mempelajari berkas-berkasnya. Apa saja yang sudah dibaca Mas Reza? Sebutlah, visum e repertum saya baca, BAP saya baca, laporan Rudiana saya baca, semua saya baca. Satu bundel lengkap saya baca. Kemudian juga bertukar pikiran dengan pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa ini. Izinkan suatu mengatakan bahwa loopholes kedua terkait ada tidaknya pembunuhan dan loopholes yang ketiga yaitu ada tidaknya perkosaan sungguh-sungguh tidak terjawab. Artinya kita tidak tahu apa-apa tentang kasus ini, hari ini? Proses uji saintifik menurut saya tidak dilakukan secara memadai. Oke, kalau hari ini kemudian mau membenahi kasus ini, harus mulai dari mana Mas Reza? Tadi sebelum Mbak Tasya sudah sebut kata kunci yang saya dengungkan sejak awal. Eksaminasi hingga ke titik hulu. Yang sayangnya, beberapa jam lalu saya simak kembali tayangan mutakhir dari Polda Jabar pun Polda Jabar tetap mengatakan ini sudah inkrah, ini sudah inkrah. Yang saya tafsirkan sebagai keengganan, katakanlah demikian, tidak untuk betul-betul melakukan eksaminasi ke hulu. Jadi mereka masih berfokus pada pencarian DPO dan DPO. Yang saya justru menganggap sejak awal DPO dicari-cari tidak terlalu penting, tetapi eksaminasi ke hulu itulah mudah-mudahan akan membuka
tabir misteri atas kasus ini. Oke, saya ke Pak Ugroseno dulu. Pak Ugroseno, memungkinkan tidak sih ide untuk mendesak Polri untuk melakukan eksaminasi kasus ini dengan harapan kemudian bisa meredam kegaduhan yang ada di publik dengan berbagai spekulasi yang semakin liar? Ya, sebetulnya untuk menghindari diskusi tentang motif tentang kasus yang berkaitan dengan pembunuhan Eki dan Vina ini sebenarnya kembali ke hulu seperti dikatakan oleh Mas Eki tadi, bahwa saya sependapat bahwa bukan dari awal sebenarnya ada masalah apa, bukan masalah inkrah. Inkrah itu nggak ada masalah, gampang dilakukan kalau mau memenuhi syarat, maju antara jaksa ke polisi ke jaksa, jaksa ke pengadilan, itu nggak ada masalah, itu proses biasa. Tapi sekarang kalau kita melihat alat bukti, barang bukti, kenapa rekaman-rekaman ini nggak pernah dibuka gitu loh? Ya kan? Kemudian korban katanya dibawa naik motor berdua. Kenapa bajunya yang dikatakan di situ Peggy membawa korban bersama kawannya? Kenapa bajunya nggak disita di situ? Mungkin ada baju yang dipakai. Kalau memang itu Peggy ya. Ini di sini pembuktian saintifiknya nggak terbuka gitu. Mari sekali lagi kembali ke TKP saja, kembali ke laptop, apa yang sebenarnya terjadi itu perlu diungkap. Tim lengkapnya gabungan, jangan sampai nanti ya, mohon maaf kalau orang nggak salah sampai diproses salah, ini kan kasihan juga gitu. Karena menarik kasus ini, baru nanti kalau sudah terungkap, kita ungkap motifnya apa di situ. Ini yang sangat menarik, 27 Agustus peristiwanya, ya kan, tanggal 1 mereka sudah ditahan. Nah disita bajunya nggak di sini, sepeda motor disita nggak. Kan beda waktunya sedikit, ini masih ada, masih dikejar, baju-baju kan bisa dikejar, seperti itu. Kalau memang ceritanya seperti berkas perkara loh ya. Tapi ya mudah-mudahan ini perhatian pemerintah pusat, presiden, ini diungkap ada apa sebenarnya terjadi, itu saja bagi saya. Oke, kalau untuk hari ini Pak Ugro, dengan tidak adanya barang bukti yang dimiliki, harus seperti apa proses eksaminasi itu dilakukan? Atau pernahkah Polri punya pengalaman melakukan eksaminasi satu kasus yang kemudian terpisah bertahun-tahun seperti kasus Vina ini? Ya, sekarang misalnya katakan ada kaitan sama sekarang Peggy ini. Anggap aja Peggy pelaku. Ya, lengkapi dulu, udah ditahan sekian lama, lengkapi dulu berkasnya. Ada nggak bajunya Peggy? Barang buktinya Peggy ada nggak? Sepeda motornya Peggy ada nggak? Sepeda motor korban ditemukan nggak? HP-nya Peggy kalau ada dibuka, isinya apa saja? HP yang lain dibuka. Ini kesempatan ada Peggy. Jadi mungkin ya bagi saya karena butuh waktu ya wajib lapor, karena kalau debat nanti ini pra peradilan dan sebagainya, larinya kan inkrah, pra peradilan, menang atau kalah di situ saja. Tapi kasus pembunuhan secara utuh ini belum terungkap karena sekali lagi alat buktinya sangat-sangat minim. Jadi Pak Ugro mau mengatakan bahwa dengan kondisi tidak ada alat bukti saat ini, misalnya anggap saja tidak ada alat bukti ya, karena memang sudah 8 tahun yang lalu agak sulit kemudian untuk menemukan alat bukti. Kemarin saya sempat berbincang dengan Kompolnas Pak Benny Mamoto, di sini susah menemukan alat bukti yang sudah 8 tahun itu tidak ada. Apakah kemudian polisi masih berhak melakukan penahanan, kemudian penolakan penangguhan penahanan? Ya ini kan rekaman-rekaman masih bisa dibuka untuk Peggy yang masih ada nih. Ya kan, Peggy kan berproses peradilan, jangan dianggap bahwa ditangkap kirim. Ini menarik kan, butuh perhatian pemerintah pusat gitu loh, untuk keadilan yang sebenarnya dan kebenaran. Dicari rekaman BlackBerry yang ada, membuktikan ada apa dalam peristiwa sebelum pembunuhan terjadi. Kembali ke TKP, ditunjukkan di mana dia posisinya waktu itu. Baju darahnya Peggy ada nggak di situ? Ya kan, seperti misalnya ditemukan sperma ditemukan di tubuh korban setelah dimakamkan, kalau nggak salah hampir 2 minggu dah sebagainya, 2 minggu atau ada otopsi ulang di situ ya. Nah ini menarik, dibuka semua, digelar internal Polri, mungkin dihadiri oleh Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, ya kan, di situ pengawas semuanya hadir, pakar-pakar forensik dari RSCM juga dihadirkan di situ. Udah didalami ada apa sebenarnya terjadi supaya benar-benar menghasilkan suatu peristiwa yang terjadi sebenar-benarnya itu saja. Baik, saya bergeser ke Mas Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan. Mas Tony, apa kira-kira persiapan dari tim kuasa hukum yang katanya ada 22 pengacara, 7 hari lagi akan melakukan gugatan pra-peradilan? Ya, pertama saya menyampaikan bahwa saya sepakat dengan Pak Reza Indragiri maupun Pak Ugroseno bahwa
meskipun sudah inkrah, ya sudah ada putusan hukum berkekuatan hukum tetap, tetapi mengingat ada muncul kesaksian-kesaksian yang bertolak belakang dengan kesaksiannya pada saat di persidangan, apalagi ya, Liga Akbar mengaku kesaksiannya itu diarahkan oleh pelapor, dalam hal ini Pak Rudiana selaku ayah korban, maka saya sependapat bahwa perkara yang sudah inkrah itu tetap dilakukan eksaminasi, ya, yaitu terhadap penyidik itu Rudiana, penyidik-penyidik, oknum penyidik yang menangani, ya, dan ini harus dilakukan secara transparan, terbuka, artinya setiap hasil pemeriksaannya itu disampaikan ke publik supaya masyarakat kembali percaya lagi terhadap proses penegakan hukum dalam hal ini yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Itu pertama. Kemudian mengenai pra peradilan, memang kami tim penasihat hukum Peggy Setiawan sudah sangat siap, ya, menyiapkan alat bukti, ya, yang akan nanti bila diperlukan disampaikan di persidangan, ya. Namun yang paling penting adalah kami pra peradilan ini mempersoalkan penyidik, mempertanyakan kepada penyidik, ya, apa alat bukti yang dimiliki, ya, sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Karena kalau berdasarkan putusan pengadilan, taruhlah putusan pengadilan ini kita anggap benar sepanjang belum ada yang membuktikan sebaliknya. Berangkat dari putusan pengadilan, ya, itu tidak ada menyebut mengarah menunjuk ke arah Peggy Setiawan, tidak ada, ya, baik dari ciri-ciri pelaku, ya, Peggy Setiawan, maupun dari sepeda motor yang digunakan Suzuki Smash, itu tidak ada. 7 sepeda motor yang digunakan oleh 11 pelaku sebagaimana dalam putusan pengadilan itu tidak ada menyebut Suzuki Smash. Kemudian ciri-ciri juga tidak ada, ya. Yang ada adalah nama Peggy alias Peron yang kemudian ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Barat dengan menetapkan DPO dengan ciri-ciri diantaranya rambutnya keriting itu. Jadi konsen kami, ya, karena putusan pengadilan juga menyatakan demikian, Peggy alias Peron, kemudian yang ditangkap adalah Peggy Setiawan, maka kami yakin bahwa penyidik itu tidak mempunyai alat bukti yang cukup untuk menetapkan dan kami sebagai tersangka. Oleh karenanya akan dibuka secara terang-benderang di pra peradilan nanti. Baik, saya ke Mas Reza lagi. Mas Reza, ini kalau kuasa hukum yakin bahwa Polri tidak memiliki bukti sama sekali. Kemudian kalau kita bicara soal harapan eksaminasi, seberapa optimis kita bisa berharap bahwa Polri akan melakukan eksaminasi ketika hingga hari ini saja kita tidak bisa pernah mendengar hasil audit penyidikan terhadap internal Polri yang 2016 lalu? Izinkan saya untuk mengatakan bahwa diksi dan gestur Polri masih defensif, resisten terhadap pentingnya dilakukan eksaminasi dari hulu. Anda melihat defensifnya dari mana? Diksinya tadi saya katakan, bahkan Humas Polda Jabar masih mengatakan ini sudah inkrah. Gesturnya apa? Seingat misalnya, ya, seingat saya, Mabes Polri sudah mengirim Propam untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap Rudiana. Apa hasil pemeriksaan itu? Kita tidak pernah dengar. Kita tidak tahu. Itu kan merupakan gestur yang menunjukkan betapa Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar kasus ini diungkap secara transparan. Itu garis bawah yang diberikan, ya. Tetapi apa boleh buat, gestur yang ditampilkan paling tidak oleh Propam setelah memeriksa Rudiana belum sungguh-sungguh transparan. Karena itulah, Mbak, tadi pagi saya berkomunikasi dengan sejumlah pihak, saya sebutlah, ya, supaya ini bukti transparansi saya. Gitu. Saya kirim WhatsApp ke Pak Oto Hasibuan, ke Pak Muhtar Effendi, ke Ibu Titin, ke Pak Jogi, dan ke Farhad Abbas. Apa yang saya katakan? Dalam rangka tanda petik memaksa Rudiana dan Polri agar buka suara tentang hasil pemeriksaan tersebut, maka patut dipertimbangkan untuk mempolisikan Rudiana dengan pasal 220 KUHP. Pasal 220 pasal 220 sehingga saya angka itu, ya. Intinya adalah pasal ini mengatakan seseorang yang membuat laporan tentang suatu perbuatan yang dapat dihukum, padahal dia tahu bahwa peristiwa itu tidak ada, maka dia dipidana. Dengan kata lain, pasal terkait dengan laporan palsu. Sederhananya begitu, ya. Ini Anda meminta kuasa hukum itu untuk kemudian melaporkan Rudiana. Untuk mempertimbangkan. Untuk melakukan laporan terhadap Rudiana ke kepolisian agar Rudiana atau Polri yang akhirnya buka suara. Tentang sesungguhnya apa peran Rudiana dalam kasus ini. Perkiraan saya, peran Rudiana berhasil diungkap dalam pemeriksaan oleh Propam. Tapi sayangnya itu yang tidak diungkap kepada publik. Nah, harapan saya kalau kemudian
ada teman-teman yang melaporkan Rudiana dengan menggunakan pasal itu nanti, maka akan muncul daya paksa, Rudiana harus buka suara. Ternyata, tadi sore saya menerima kabar, bahwa salah satu dari nama-nama yang saya sebutkan tadi, betul-betul melakukan laporan dengan menggunakan pasal 220 KUHP. Siapa? Farhad Abbas. Oke. Kita nanti perjalanannya seperti apa? Iya. Apakah sungguh-sungguh Polri, saya tidak tahu apakah laporan yang dilakukan ke Mabes Polri, ataukah ke Polda Jabar, atau ke Polres Cirebon Kota, saya tidak tahu. Tapi saya berharap sungguh-sungguh bahwa laporan ini akan ditindaklanjuti, sehingga nantinya kita akan tahu persis apa peran Rudiana. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan melanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Daerah Jawa Barat Selasa siang. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Dan kita masih memperbincangkan progres dari kasus Vina yang semakin ruwet di publik. Masih bersama dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri, kemudian ada mantan Kapolri Ugro Seno, dan juga Tony RM, kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Saya akan kembali lagi ke Pak Ugro Seno untuk memperbaharui informasi terbaru adalah pengakuan yang terbaru dari saksi kunci Liga Akbar tentang pertemuannya dengan Ibtu Rudiana. Anda mengatakan bahwa ini bisa berpotensi akan berimbas pada sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Ibtu Rudiana. Mengapa Pak Ugro Seno? Ya, kalau seorang anggota Polri perwira melakukan hal-hal yang melanggar etika profesi, tidak sesuai dengan SOP yang ada, tidak sesuai hukum acara pidana, kan bisa merusak citra Polri. Yang begini nih ya, seharusnya dihukum berat ya. Yang terjelek adalah pemberhentian tidak dengan hormat, supaya jangan terjadi kembali. Tapi harus didalami dulu, jangan sampai kasusnya si Ibtu ini nanti seolah anaknya jadi korban, saya jadi korban, selesai. Dia harus diproses mengapa dia berbuat seperti itu dulu. Ini harus dibuktikan oleh propam nantinya. Oke, kira-kira hari ini sudah sampai mana progresnya ya Pak Ugro Seno? Karena kita sudah mengetahui bahwa Ibtu Rudiana memang sudah dalam pengawasan propam, sudah diawasi juga oleh Kompolnas, tetapi hasilnya tidak pernah dibuka kepada publik. Apa yang terjadi kira-kira di dalam internal Polri? Ya, mungkin agak ekstra hati-hati karena jangan sampai ini jadi bahan diskusi di luar, ya kan? Yaitu saya katakan, dialog-dialog yang mengatasnamakan ini kaitan dengan katakanlah barang terlarang dengan pejabat tinggi dan sebagainya, itu hilangkan dulu. Ini harus kembalikan pada posisi kasus pidana murninya, ya kan? Contoh misalnya ada dugaan sperma, tapi kasus perkosaan ruda paksa nggak pernah muncul dalam putusan pengadilan. Ini kan aneh. Ini akan diberikan pada siapa? Padahal ditemukan di visum ada sperma gitu. Nah, sperma siapa yang bisa seperti itu? Ini kan menarik ya. Menurut saya kembali lagi ya dari hulu kalau bisa diulangi. Ini untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan penegakan hukum. Kalau nanti ke depan terjadi hal-hal seperti ini, ya kan, dalam rancangan kalau ada perubahan amandemen Kitab Undang Hukum Acara Pidana dimasukkan saja. Yang terbaik bagaimana ya? Ada tim yang menyidik, tapi bukan tim yang lama, tim yang baru menangani seperti ini. Ini menarik untuk perkembangan hukum ke depan nanti. Oke, dalam kondisi seperti ini bisakah kemudian kita berharap bahwa kepolisian akan kemudian benar-benar independen ketika harus melakukan pemeriksaan kepada anggotanya sendiri, Pak Ugro Seno? Ya, kalau sudah lembaga melakukan pemeriksaan, saya rasa propam itu kan ya dibilang malaikat yang bisa menyelamatkan Polri, menyelamatkan anggota Polri, menyelamatkan masyarakat, ya, menyelamatkan semuanya. Jadi jangan sampai propamnya juga lemah di situ. Makanya perlu lahir propam sejak kita pisah dengan ABRI itu. Sebagai peran propam itu harusnya diperkuat. Ya selalu saya katakan Kadif Propam itu harusnya bintang 3 dan jangan pindah-pindah dulu sebelum dia berhasil menyelesaikan beberapa masalah di propam itu saja. Ada komentar mungkin Pak Ugro Seno terhadap ide dari Mas Reza tadi, mungkin salah satu harus melaporkan Ibtu Rudiana terhadap apa yang dia lakukan di 2016? Ya, kalau hanya itu menurut Rudiana saya kira kan itu baru satu ya. Tapi yang saya lihat berkas perkara ini sangat-sangat ya prihatin kalau hanya memberikan barang bukti seperti itu. Pakaian Vina saja tidak ada dalam berkas perkara yang disita. Ini kan aneh. Vina korban pembunuhan tapi pakainya tidak dijadikan di berkas perkara. Padahal seharusnya disita. Saya nggak tahu kalau pakaian Eki ya di situ. Belum pakaian-pakaian pelaku yang lain. Apa diperiksa ke laboratorium forensik tentang kemungkinan ada darah situ nggak darah orang lain. Itu saja. Oke, Mas Reza kayaknya mau menambahkan sesuatu.
Kenapa tadi di segmen sebelumnya saya mengusulkan ke sejumlah kolega untuk mempertimbangkan memolisikan Rudiana terkait dengan dugaan membuat laporan palsu adalah karena di dalam laporannya tercantum bahwa Rudiana menyebut kurang lebih kedua korban ini ditusuk. Jadi kedua-duanya ditusuk. Dan kedua korban meninggal di TKP. Padahal kita tahu persis bahwa hasil pemeriksaan baik itu dokter umum maupun hasil otopsi oleh dokter forensik mengatakan pada tubuh almarhum Eki tidak ada trauma tajam. Pada tubuh almarhumah Vina ada trauma tajam. Tapi trauma tajam itu bukan berupa tusukan, terutama di bagian perut dan dada, melainkan di tangan, di punggung telapak tangan sebelah kiri, seingat saya, dan di pipi. Pertanyaan, lantas dari mana Rudiana ini berani melaporkan bahwa sudah terjadi pembunuhan berupa penusukan terhadap kedua korban? Perkiraan saya, dia tahu bahwa itu tidak terjadi. Oke. Tapi dia laporkan, itu dia laporan palsunya. Berarti sepatutnya dia dipidana kalau memang perkiraan saya ini benar adanya. Nah, untuk memastikan apakah perkiraan saya ini benar ataukah meleset terkait dengan dugaan Rudiana membuat laporan palsu, polisikan dia. Oke. Itu dia alasannya. Oke. Bisakah kita berharap polisi kemudian akan bisa terbuka terhadap apapun yang sebenarnya terjadi pada 2016, Mas Reza? Kasus ini terjadi pada masa Kapolri sekian tahun silam, bukan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Tetapi saya pikir barangkali karir Jenderal Listio Sigit, baik sebagai seorang perwira bintang 4 Polri maupun sebagai Kapolri, barangkali tidak akan lama lagi. Saya sungguh-sungguh berharap bahwa beliau akan husnul khotimah. Artinya akan mengakhiri karirnya baik sebagai personil Polri maupun sebagai Kapolri dengan nama yang baik. Pertanyaannya, dengan kasus reputasi yang Vina baik. ini cukup penting tidak untuk seorang Kapolri kemudian memastikan bahwa ini akan Saya menjawab berakhir? teoritis. Dalam psikologi forensik ada teori recency effect, bahwa penilaian seseorang tergantung pada titik akhirnya, bukan pada titik awalnya. Kita bayangkan kalau ternyata kasus Cirebon ini tidak terungkap secara tuntas, menyeluruh, objektif dan transparan, maka sesuai dengan teori recency effect, saya khawatir yang terkenang oleh publik terkait dengan Jenderal Listio Sigit adalah tanda petik gagal dalam membuat terang benderang kasus Cirebon. Oke, saya ingin membandingkan ini dengan kasus sulit lainnya yang mungkin terakhir kita hadapi di publik, Yaitu? seperti kasus Sambo, Oke. misalnya. Bandingkan dengan kasus Sambo, kita melihat betapa jenderal yang kemudian melakukan tindakan itu sempat pada awalnya begitu sulit untuk dibuka ke publik, tapi kita akhirnya punya Baradae. Ya. Siapa Baradae dalam kasus Vina ini yang bisa kita harapkan untuk kemudian bisa membuka kasus Vina? Saya tidak tahu, tapi saya ingin menjawabnya dengan angle seperti ini. Ketika meledak kasus Verdi Sambo, berdasarkan survei, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian menurun. Sangat tajam. Tapi setelah Kapolri hadir di ruang publik dan mengatakan kita buka semua dan menggerakkan semua proses pemeriksaan itu secara paripurna, dalam waktu sekejap kepercayaan publik naik luar biasa. Yang ingin saya katakan, ini bentuk penyemangatan yang saya berikan kepada teman-teman di Korps Tribrata ya. Barangkali hari ini kalau kita baca komentar para netizen dan juga buah bibir para citizen, semuanya memandang nyinyir terhadap institusi kepolisian. Padahal kita tidak punya pilihan kecuali menggantungkan harapan kita kepada Polri. Nah, untuk memulihkan kepercayaan itu, maka memang secepat mungkin Polri perlu menunjukkan diksi dan gestur bahwa mereka siap untuk mengungkap kasus ini mulai dari titik hulu sehingga memenuhi 4 syarat sebagai pengungkapan kasus yang berkualitas, yaitu tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan. Spesifik terkait dengan objektif yang saya maksud adalah pertama, objektif dalam pengertian dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, peraturan yang ada, penghormatan terhadap hak asasi manusia, praduga tak bersalah, dan seterusnya. Dan objektif yang kedua bermakna sebagai bagaimana pengungkapan kasus itu sungguh-sungguh dilakukan lewat uji saintifik yang memadai. Kalau semua itu ternyata tidak sanggup dilakukan oleh kepolisian, dari sudut pandang kepolisian mana yang lebih memalukan? Apa pertimbangan mereka? Apakah mengakui bahwa tidak ada kasus dalam kasus Vina ini karena gagal membuktikan siapa pelakunya, atau lebih baik menutup-nutupi dengan kemudian mengorbankan beberapa orang yang salah tangkap seperti ini? Perkiraan saya, tim advokat dari seluruh pihak sedang berusaha keras untuk menemukan novum, alat bukti baru yang akan mereka ajukan untuk peninjauan kembali. Seandainya putusan dari peninjauan kembali berbalik 180 derajat, maka saya yakin akan ada pihak yang dipermalukan, termasuk lembaga penegakan hukum. Akan tertampar dan malu sekali kalau kemudian PK-nya memutuskan sebaliknya, berbeda dengan situasi yang sekarang.
Nah, saya sesungguhnya ingin memberikan ajakan kepada Polri untuk membangun definisi baru tentang profesionalisme. Titik tolaknya adalah dari peninjauan kembali. Selama ini, setiap kali kita bicara tentang peninjauan kembali, selalu itu merupakan ikhtiar dari terdakwa. Ya. Maaf, dari terpidana. Mereka harus mencari alat bukti. Iya. Tapi sekarang, kalau Polri mengambil inisiatif melakukan eksaminasi sejak titik hulu, lalu mereka temukan dan mereka menginsafi bahwa ternyata proses saintifik mereka tidak memadai, justru Polri lah yang membawa temuan ini untuk proses PK. Jadi PK justru digerakkan oleh Polri. Tidak akan ada pihak yang kehilangan muka. Justru saya respect luar biasa terhadap kebesaran jiwa bagi institusi Polri seandainya mereka mengambil langkah sedemikian rupa. Terlalu naif tidak berharap seperti itu, Mas Reza? Sejujurnya seperti menggantang asap, tapi biarkanlah saya tetap berharap. Oke, saya ke Mas Tony. Mas Tony, kira-kira kalau dari tim kuasa hukum, ada tidak komunikasi dengan saksi-saksi atau kemudian dengan terpidana yang kemudian berusaha dikumpulkan agar menguatkan bahwa posisi klien Anda memang benar-benar tidak terlibat? Ya, saya ingin menjelaskan lebih dalam dulu mengenai ini kan dari hulu ya. Saya ingin memperdalam dari Pak Ibu Roseno ya. Saya lebih dalam lagi nih untuk membukanya. Dalam putusan pengadilan ya, korban Tina Eki ini dibawa ke RSUD Gunung Jati. Kemudian dari dokter jaga UGD itu dilakukan pemeriksaan. Di situ muncul bahwa ada perdarahan aktif di kemaluan Vina yang sangat darah segar dengan darah ngucur deras ya. Dan kemudian saya tadi siang juga telepon kakaknya Vina, Mbak Marliana, memang betul sampai diganjal dengan softtek ya. Nah, itu artinya kami sih melihat bahwa ya, itu seperti bukan hanya disetubuhi ya, tetapi ditusuk mungkin pakai kayu atau alat atau besi ya, benda keras ya, sehingga mengeluarkan darah. Nah, kalau seperti itu ya, berarti ini ada orang yang sangat dendam nih ya terhadap Vina ya, dan terhadap Eki juga ya. Kemudian dari hasil visum et repertum itu ada ditemukan sperma. Nah, tetapi ya di situ tidak ada di tes DNA ini sperma siapa. Sementara 7 orang ya yang dihukum itu ya itu semuanya dikenakan pasal persetubuhan melakukan kekerasan pemaksaan terhadap hubungan seksual terhadap anak ya. Tetapi itu sperma siapa tidak ada yang dites ya. Nah, kemudian Bapak mantan Kapolda juga Pak Anton Carlyan itu mengakui bahwa itulah kami ada kekurangannya tidak melakukan tes DNA dengan alasan waktu itu sangat mahal, satu sekali tes saja 2,5 juta katanya itu untuk 1 orang, sementara harus berkali-kali dikali berapa orang kan gitu. Nah, ini sangat-sangat bobrok ya, sangat-sangat minim sekali. Kok bisa kemudian diponis ya melakukan persetubuhan 7 orang itu ya, terkecuali Sakatatal kan. Nah, kembali ke kemaluan yang keluar darah itu. Ini kembali ke motif ya. Nah, ini kelihatannya ya, kenapa penyidik tidak melakukan menelusuri dari motif ini? Kan kalau dipukul dengan kayu atau ditusuk dengan kayu kemaluannya, ini kan orang yang sangat dendam. Kenapa tidak menelusuri sampai ke sana? Untuk Peggy ya, atau untuk para terdakwa, para terpidana yang rata-rata penghuni bangunan. Ini yang dihadapi ini Eki. Apakah mungkin mereka ya berani melawan anak polisi? Berani ada motif apa? Karena harusnya diselidiki gitu kan. Nah, jadi ini dari awalnya saja ya memang penyidikannya ini asal-asalan. Saya menduga karena ada informasi dari AF, sekali ketangkap karena sudah ketangkap kemudian malu untuk melepaskan, paksakanlah akhirnya mengondisikan keterangan saksi-saksi supaya cocok itu. Baik, oke. Sekarang fokus Mas Tony untuk pra-peradilan. Bukti-bukti apa yang akan dibawa oleh tim kuasa hukum pada sidang pra-peradilan 24 Juni nanti? Ya, kalau bukti-bukti ya sudah kami siapkan. Kalau memang dari posita yang kami ajukan ini kan bahwa Peggy Setiawan tidak terlibat dalam kasus tersebut, kami sudah menyiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti dari akun media sosial, termasuk terakhir ada chat ya dalam inbox itu antara Peggy Setiawan dengan Dedek Kurniawan yang menyatakan bahwa memang
pada saat kejadian itu berada di Bandung, sampai mempertanyakan kepada Dede Kurniawan, ada kejadian apa sih kan begitu. Nah, pasti kami sudah siapkan ya, baik saksi-saksi maupun bukti-bukti lainnya. Cuma yang jauh lebih penting ya, kembali lagi, pra peradilan itu ya, itu meminta kepada, kami mempersoalkan kepada penyidik ya, agar menunjukkan alat bukti yang digunakan oleh penyidik untuk menetapkan klien kami sebagai tersangka. Sebenarnya itu yang paling penting. Jadi pra peradilan ini lebih kepada syarat formal ya, ditempuh tidak dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, termasuk ya, klien kami tidak pernah diperiksa sebelum ditangkap. Oke lah, kalau klien Peggy alias Peron sesuai DPO, mungkin bisa saja tidak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sebelum tersangka, karena DPO jelas melakukan bersama-sama. Ini masalahnya Peggy Setiawan, orang yang berbeda dengan Peggy alias Peron. Nah, berarti kalau orang lain yang dicurigai, seharusnya ya, itu harus ditempuh dulu ya, baik pemanggilan terhadap saksi ya, terhadap Peggy Setiawan, maupun pemeriksaan Peggy Setiawan sebagai saksi. Nah, ini kan tidak dilakukan, langsung ditangkap, kemudian tersangka, diberitahukan, kemudian ditahan. Nah, maka ini menjadi objek atau menjadi materi pra peradilan nanti itu. Baik, hakimnya nanti akan hakim tunggal, Eman Sulaiman. Anda sudah pelajari hakimnya seperti apa dan kira-kira seberapa optimis Anda akan kemudian memenangkan gugatan pra peradilan ini, Mas Tony? Begini, saya ini sudah pengalaman bermitra sama penyidik sudah, sering bekerja dengan jaksa, dengan hakim sudah. Intinya, Bu, ya, kami ini bukti-buktinya kuat, alat bukti yang dimiliki penyidik juga minim, kami yakin bisa dikabulkan, bisa menang. Asal, ini kalimat saya, hakimnya tidak masuk angin. Itu aja. Untuk menghindari hakim masuk angin, maka kami akan melakukan upaya-upaya agar pengawas, ya, pengawas terkait, ya, otoritas terkait, ya, yang bisa mengawasi hakim seperti Badan Pengawasan Hakim ya, Badan Pengawas Mahkamah Agung ya, kemudian Komisi Yudisial ya, pasti nanti akan kami dorong agar melakukan pengawasan. Itu. Baik, kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita masih memperbincangkan tentang kasus Vina. Saya kembali lagi ke Mas Reza. Mas Reza, untuk persiapan pra peradilan, ya, apa kira-kira yang harus diantisipasi oleh pihak Polri? 3 hal. Menurut saya pra peradilan itu akan menguji 3 hal saja terkait dengan sah tidaknya penetapan PS sebagai tersangka. Pertama, ada atau tidak 2 alat bukti terkait dengan pembunuhan berencana. Sepanjang yang saya lihat pada saat jumpa pers, ketika PS tanda petik dipamerkan sedemikian rupa, mukanya diperlihatkan, namanya tidak pakai inisial, perannya disebutkan dan seterusnya, seolah Polda Jabar sudah yakin ini orang akan terpidana sekian tahun gitu nanti. 2 alat bukti yang dihidangkan atau ditunjukkan pada saat jumpa pers itu, saya belum melihat ada 2 alat bukti terkait dengan pembunuhan berencana. Alat-alat bukti yang ditampilkan di atas meja, ijazah, barangkali juga KTP, rapor, pertanyaan apa hubungannya dengan pembunuhan berencana. Nah itu pertanyaan yang pertama harus bisa dijawab oleh Polri. 2 alat bukti minimal terkait dengan pembunuhan berencana. Yang kedua, kalau 2 alat bukti itu ada, kapan alat bukti itu diperoleh? Alat bukti itu harus diperoleh sebelum tanggal penetapan PS sebagai tersangka. Jadi harus dari 2016 harus lalu? Sebelum. Kalau ternyata alat bukti itu diperoleh setelah PS ditetapkan sebagai tersangka, maka sudah PS ditetapkan sebagai tersangka sebelum ada 2 alat bukti. Oke. Jadi harus setelah Bagaimana memastikan alat bukti itu diketahui kapan? Itu biarlah berlangsung di persidangan saja. Masa kita kasih kisi-kisinya. Ya, oke. Yang ketiga, kalau memang ada 2 alat bukti terkait pembunuhan berencana dan 2 alat bukti itu diperoleh oleh Polri sebelum tanggal penetapan PS sebagai tersangka, apakah 2 alat bukti itu diperoleh secara legal atau ilegal? Misalnya, polisi datang ke rumah melakukan penggeledahan, mengambil barang. Ada tidak surat geledahnya?
Dan kalau menyimpan katanya dulu tahun 2016 misalnya mengambil motor ya. Ada tidak surat penyitaan barang bukti misalnya? Motor tuh di mana sekarang misalnya? Nah, kalau 3 hal ini terjawab oleh Polri dan meyakinkan hakim, maka boleh jadi hakim akan memutuskan penetapan PS sebagai tersangka adalah sah. Tapi kalau 2 alat bukti terkait pembunuhan berencana ternyata tidak ada. Kalau ternyata 2 alat bukti diperoleh setelah penetapan PS sebagai tersangka, dan 2 alat bukti itu ternyata diperoleh dengan cara-cara yang ilegal, maka tidak tertutup kemungkinan hakim akan memutus bahwa penetapan PS sebagai tersangka adalah tidak sah. Bebas. Akan bebas. Itu yang saya khawatirkan, karena beresiko akan ada pihak yang terkesan dipermalukan. Oke. Betapapun proses hukum adalah proses yang terhormat, tetapi dampak dari putusan atau penetapan hakim itu boleh jadi akan memunculkan perasaan tidak nyaman. Itu yang sesungguhnya sejak awal ingin saya hindari, agar tidak dialami oleh siapapun. Oke, kalau kemudian kita melihat lagi rangkaian kasus Vina ini, Mas Reza, kita bisa juga mengetahui bahwa meskipun kemudian itu berkas masuk ke pengadilan di 2016, di tingkat hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi itu kemudian terbukti. Bisakah kita berharap bahwa hakim pra-peradilan ini kemudian akan bisa dengan independen mengadili bagaimana kinerja Polri hari ini ketika menetapkan Peggy sebagai tersangka? Itu tadi, penilaian terhadap kinerja Polda Jabar hari ini akan dipertaruhkan pada saat persidangan pra-peradilan itu nanti. Dan penilaian terhadap kinerja Polda Jabar itu terbatas pada sah tidaknya Polda Jabar dalam menetapkan PS sebagai tersangka. Belum masuk ke pembuktian apakah PS melakukan atau tidak melakukan pembunuhan berencana itu. Sebatas sah atau tidak menetapkan orang ini sebagai tersangka. Jadi benar-benar berharap pada hakim tunggal ini ya? Hakim tunggal itu. Oke, saya ke Pak Ugroseno. Pak Ugroseno, pertanyaan yang sama seperti ke Mas Reza. Kira-kira apa yang perlu diantisipasi pihak Polda Jabar ketika menghadapi gugatan pra-peradilan 24 Juni mendatang? Audionya belum terdengar, Pak Ugro. Halo? Iya, silahkan Pak. Ya. Iya, sudah terdengar. Jadi Polda Jabar pasti akan berpegang pada putusan itu sudah inkrah. Dan Peggy DPO. Nah, sini tinggal pihak pengacara PS ini bisa membuktikan bahwa Peggy tidak salah. Ini dilematis bagi hakim nanti pra-peradilan seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan hakim bisa melihat dengan jernih di situ dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pengacara PS. Ya, nah, kita lihat ke depan bagaimana tindak selanjutnya. Jadi tindak selanjutnya menurut saya ya gelar perkara tentang penyidikan kasusnya pembunuhan ini oleh Barreskrim sehingga Barreskrim nanti bisa menentukan apakah berkas ini memang sudah sempurna atau tidak sempurna, itu saja. Sebentar, saya mau kasih kesempatan Mas Reza, geleng-geleng di sini. Mas Reza mau menambahkan sesuatu? Saya memandang kita perlu membedakan antara pra-peradilan dengan persidangan yang nanti. Oke. Seandainya PS berubah statusnya menjadi terdakwa, maka dia akan disidang di pengadilan negeri. Itu akan beda ceritanya, akan beda fokusnya dengan pra-peradilan. Kalau di persidangan nanti, barangkali sekian pekan atau sekian bulan yang akan datang, seandainya PS berubah statusnya menjadi terdakwa, itu memang akan berfokus pada membuktikan apakah PS melakukan pembunuhan berencana atau tidak. Apakah dia mengotaki peristiwa itu atau tidak. Bahkan mungkin apakah dia melakukan, ruda paksa atau tidak. Sementara kalau pra-peradilan tidak masuk ke substansi semacam itu. Pra-peradilan sebatas menguji, men-challenge Polda Jabar, apakah PS yang hari ini ditetapkan sebagai tersangka itu penetapannya sah atau tidak? Atau jangan-jangan semena-mena. Tidak ada alat bukti, tapi demi mengejar tanda petik target, maka PS harus langsung ditetapkan sebagai tersangka. Alat buktinya mana? Nanti saja belakangan. Nah, kalau itu yang terjadi, hasil ujian pra-peradilan itu seperti itu, maka tidak terlalu kemungkinan bahwa ekspektasi Mas Tony dan kawan-kawan, yaitu tim advokat PS akan menjadi kenyataan bahwa PS ditetapkan oleh Polda Jabar sebagai tersangka tidak sah. Kalau ternyata tidak sah, maka kita tidak akan berharap suatu saat nanti PS akan disidang sebagai seorang terdakwa. Nah, itu harus dibedakan menurut saya. Jadi sesimpel apakah dia punya barang bukti atau tidak ketika di pra-peradilan itu? Dengan 3 hal tadi. Iya. Minimal jumlahnya harus 2. Diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka, dan
diperoleh dengan cara-cara yang legal. Oke, Pak Ugroseno mungkin mau menjawab. Ya, ini menarik nanti. Jadi putusan pra peradilan kalau bisa terbuka saja. Ini pelajaran yang bagus untuk seluruh masyarakat bangsa Indonesia tentang pra peradilan dengan kondisi kasus seperti sekarang ini ya. Iya. Ada divonis, ada DPO, kemudian ternyata berkasnya juga ya katakan tidak sempurna seperti itu. Oke, saya ke Mas Tony. Mas Tony, ini Anda diuntungkan karena publik dalam keadaan sangat mendukung klien Anda, sangat tidak percaya kepada polisi, dan kemudian sangat mendukung bahwa kemungkinan Peggy Setiawan itu adalah orang yang direkayasa sebagai DPO dalam kasus Vina. Tetapi apa kira-kira antisipasi Anda ketika kemudian nanti misalnya pra-peradilannya ditolak? Ya, kalau kami dengan alat bukti, dengan saksi-saksi, ya, dengan status-status Peggy, dengan ditambah lagi kesaksian-kesaksian yang muncul, ya, itu kami yakin. Nah, itu nanti kembali ya putusan hakim. Adapun nanti dengan alat bukti yang kami miliki kemudian, ya, penyidik dapat menunjukkan alat buktinya, entah itu lemah atau kuat, tetapi hakim memutuskan menolak permohonan pra peradilan kami, ya nggak mau kami akan bela di persidangan di perkara pokoknya. Tapi kami yakin ya penyidik ini tidak memiliki alat bukti yang kuat. Nah, itu pernah disampaikan oleh Pak Benny Mamoto ketika dilakukan tes psikologi. Itu kan karena alat bukti yang minim, kan gitu. Nah, kemudian mantan Kapolda Pak Anton Carlyan juga itu menyatakan bahwa ada kekurangan saat itu penyidik mengakui tidak dilakukan tes DNA, kan gitu. Jadi sebenarnya dakwaan yang kami baca dalam putusan itu sebenarnya lemah. Hanya saja dulu tahun 2016 kenapa ini bisa putus, ya? Mungkin bisa jadi karena tidak dikawal, ya, karena tidak ramai seperti ini, pengacara-pengacaranya juga tidak kencang, tidak berani, kan gitu. Nah sekarang ya, nanti dulu kalau sekarang. Jadi kawal masyarakat, kami pun akan berjuang mati-matian. Bagaimana hukum bisa ditegakkan secara benar. Oke, baik. Mas Reza, apa implikasinya ketika kemudian marilah kita kemudian berharap minimum misalnya di pra-peradilan itu. Apa implikasinya ketika kemudian diterima, dinyatakan sah, ya? Dinyatakan sah, ya. gitu. Hakim mengatakan kurang lebih bahwa oke, PS ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dan itu sah. Ya. Ya. Barangkali ini kacamata awam akan langsung mengatakan ternyata benar PS adalah pelakunya. Padahal tidak seperti itu simpulannya. Oke. Ketika PS dinyatakan sah ditetapkan sebagai tersangka, tetap dia sebagai tersangka. Artinya tetap berlaku dikenakan kepada diri PS praduga tak bersalah. Terbukti atau tidak terbukti perbuatan pidana itu bukan pada pra-peradilan, bukan pasca pra-peradilan, tapi pasca diselenggarakannya persidangan terkait dengan perkara pokoknya 340 itu nanti. Seperti kata Mas Tony itu tadi. Nah, sekarang tugas kita semua untuk ya katakanlah mengedukasi publik, sama-sama saling belajar kita ya, agar kemudian tidak memberikan definisi yang tidak proporsional terhadap pra-peradilan itu, sehingga apapun putusan atau penetapan dari hakim nanti di pra-peradilan, kita juga tidak akan secara gegabah memposisikan PS bukan pada tempatnya. Oke. Dia sekali lagi, apapun nanti hasil dari pra-peradilan, posisinya tetap berlaku praduga tak bersalah. Kita belum boleh menghakimi dia. Semestinya tidak menyebut nama panjangnya, cukup inisialnya, tidak membuka mukanya, tetapi berikan penutup tertentu untuk memastikan bahwa hak-hak dia sebagai orang yang belum terbukti bersalah atau tidak bersalah tetap terjaga. Oke. Karena Mas Reza sudah menyinggung itu, saya ingin lebih jauh dan lebih dalam lagi mengedukasi publik. Karena kasus ini sudah menjadikan ada banyak sekali detektif-detektif di sosial media, dan kemudian imbasnya ada banyak tersangka-tersangka yang dibully secara digital, dan itu kemudian kena ke mental masing-masing, dan banyak sekali korbannya, Mas Reza. Apa yang harus kita katakan kepada publik? Memang mereka mungkin sangat emosional gara-gara filmnya. Terus kemudian merasa marah dengan pelakunya, tetapi kita tidak tahu marah kepada siapa. Apa yang harus kita katakan kepada publik? Menurut saya justru apa yang harus kita katakan kepada Polri.
Lagi-lagi Polri yang harus Polri. kemudian. Oke. Kita tidak bisa membendung citizen dan netizen. Oke. Mereka boleh berpendapat apapun, apalagi ini sudah menjadi delik viral kan. Iya. Tetapi lantas apa yang harus diserap oleh Polri? Ada 3 jenis eksaminasi, Mbak Tasya. Pertama disebut sebagai dependent examination. Kalau dependent examination, maka sudah eksaminasi yang berulang kali saya sarankan itu hanya cukup dilakukan oleh Polri saja. Tapi ada interdependent examination. Bagaimana Polri dan alat-alat negara lainnya. Ada Kompolnas, barangkali juga melibatkan KY, melibatkan Bawas MA, melibatkan Komisi Kejaksaan, dan seterusnya. Yang ketiga, independent examination. Independent examination adalah eksaminasi yang memberikan ruang bagi perwakilan publik Siapapun untuk ikut ya? dalam eksaminasi itu. Siapapun bebas Silakan melakukannya. masyarakat. Oke. Yang notabene bukan alat-alat negara, bukan representasi alat negara, tapi betul-betul entah itu citizen plus netizen. Menurut Anda boleh mereka melakukan Tadi itu? kan saya katakan, inilah tipe eksaminasi ketiga, independent examination. Meskipun hasilnya liar. Tetap, jangan dong, jangan liar dong, harus terukur. Tadi saya katakan tuntas, menyeluruh, objektif, transparan. Agar kemudian stamina seluruh pihak bisa terjaga. Dan lagi-lagi, untuk mencegah adanya pihak yang dipermalukan. Menurut saya, eksaminasi tipe 3, yaitu independent examination, patut diselenggarakan. Oke. Dengan melibatkan representasi alat negara untuk membantu kontrolnya, untuk membantu standarnya. Kalau kemudian alat negara bersinergi dengan representasi publik melakukan eksaminasi ke titik hulu, hasilnya mudah-mudahan akan sangat indah. Sangat tajam harusnya ya. Oke, closing statement Pak Ugro dan Mas Tony. Pak Ugro dulu, mungkin harapan kasus ini akan seperti apa kira-kira berakhirnya Pak Ugro? Ya, saya berharap untuk tim yang di pusat kan ada pengawasan penyidikan, tim lengkap biasanya. Digelar saja kasus ini kalau dinyatakan oleh tim Barreskrim lengkap, baik itu berkas perkara sudah sempurna, ya saya tidak bisa bicara apa-apa lagi karena itu tim sudah terpusat ya. Nanti tergantung di pengadilan sama Mas Tony sebagai pengacara PS ya di situ. Jadi mudah-mudahan ada suatu model baru ke depan nanti bahwa penyidik, jaksa, hakim pun juga manusia, pasti ada kelemahan, ada kekurangan. Jadi jangan takut mengatakan kalau memang salah ya minta maaf, kalau memang tidak salah ya pertahankan sampai mati. Itu saja. Kan nanti bertanggung jawab di akhirat. Ini soalnya menyangkut nyawa manusia ya, untuk membuktikan bahwa benar Vina dan Eki dibunuh oleh si A, si B, si C, si D dengan motif seperti ini, dengan modus seperti ini. Itu yang harusnya dibuktikan oleh para penegak hukum di negeri kita ini. Baik, Mas Tony silahkan harapan. Ya, harusnya penyidik ya, ini benar-benar mengedepankan ya, alat bukti yang benar-benar didapat itu secara objektif ya. Tadi yang disampaikan Pak Reza itu saya sepakat. Jangan kemudian karena sudah menghukum 8 terpidana itu, kemudian ya sekarang Peggy Setiawan yang ditangkap, sudah terlanjur ditangkap itu kemudian dipaksakan. Kalau nanti pada akhirnya di pra peradilan ternyata penetapan tersangkanya tidak sah, ya ini kan malu ya. Jadi kalau menurut saya harusnya penyidik itu lebih gentle ya, kemudian mengakui, apalagi setelah saksi-saksi bermunculan ya, itu jauh lebih baik ya menghentikan Peggy Setiawan sebagai tersangka atau menghentikan penyidikan. Ya mungkin kalau menghentikan penyidikan karena peristiwa pembunuhannya ada ya, maka bagaimana caranya terhadap Peggy Setiawan ini status tersangkanya ini dihentikan. Ya, itu jauh lebih bagus ketimbang ya ini menjadi bulan-bulanan nanti ketika ya dalam putusan pra peradilan penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah. Satu lagi, Bapak Kapolri harus berada di depan membuka hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana, terhadap penyidik-penyidik yang lain ya, itu harus disampaikan secara transparan tiap tahapannya kepada publik. Itu jauh lebih gentle, masyarakat pasti mengapresiasi sehingga masyarakat lebih percaya lagi terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri. Baik, terakhir Mas Reza masih bisa berharap optimis terhadap Polri? Dalam rangka menyemangati Polri, izinkan saya untuk tidak terlalu optimis. Oke. Ya, tetapi begini. Tidak terlalu optimis ya? Kita ini sekian segmen berbusa-busa bicara tentang pengungkapan pidananya. Iya.
Tapi kita belum bicara tentang kualitas para penyidiknya. Menurut saya, ketika Propam melakukan pemeriksaan terhadap Rudiana maupun penyidik tahun 2016, maka sepatutnya diumumkan pula kepada publik apa yang akan Polri kenakan kepada para penyidik dan Rudiana. Iya. Apakah akan memberikan mereka apresiasi karena dianggap berprestasi, ataukah akan memberikan sanksi sekolah karena ada problem kompetensi, atau bahkan sanksi etik plus sanksi pidana kalau terkait dengan integritas mereka. Itu juga harus kita desak untuk dibuka, kemudian diungkapkan nama-namanya begitu ya Mas Reza? Eksaminasi terkait pidananya, Iya. audit investigasi terkait sumber daya manusia Polri. Oke, dua-duanya Simultan kita dorong kita mudah-mudahan dorong untuk goal kemudian sampai tujuan. dibuka. Oke, baik. Terima kasih Mas Terima Reza, kasih. Mas Tony, dan juga Pak Ugroseno untuk waktunya bersama kami di NTV Prime kali ini. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya sesaat lagi.